Bab 1056 Ksatria Siput. Yi Feng baru saja keluar dari celah gelap itu ketika dia melihat sekelompok monster. Sebelum dia bisa bergerak, semua monster itu lari terbirit-birit. Hanya ada satu pohon yang tersisa di depannya, dan pohon itu gemetar saat berbalik dan lari. Ini tidak baik. Sebelum pohon itu bisa melangkah, Yi Feng mengulurkan tangan dan meraih dahan pohon itu. Kembalilah. Yang mulia, pohon itu dicubit begitu keras hingga dia meringis dan menyipitkan mata. Dalam menghadapi krisis hidup dan mati, dahan pohon saja tidak berarti apa-apa. Dia bertekad untuk terus berlari liar dengan tatapan mata yang tajam, tetapi dia bahkan tidak bisa melangkah. Dia baru saja dicengkeram oleh dahan pohon, tetapi dia tidak bisa menggerakkan seluruh tubuhnya. Tidak peduli seberapa keras dia berjuang, sepertinya dia tersedot dengan kuat, dan sulit untuk melangkah lagi bahkan jika dia mencoba yang terbaik. Tangan-tangan itu sepertinya telah jatuh dari langit dan menutupinya sampai mati. Swoosh! Rasa dingin menyebar ke seluruh tubuhnya. Seolah-olah musim dingin telah tiba. Sang pohon yang mulia membeku di sekujur tubuhnya dan menoleh ke belakang dengan gemetar. Hantu manusia itu memancarkan aura yang menakutkan, senyum di wajahnya tampak sangat mengerikan, dan matanya mengandung niat membunuh yang tak tertahankan. Keberadaan yang menakutkan ini ribuan kali lebih menakutkan daripada Jenderal Iblis. Begitu Anda bertemu dengannya, Anda bahkan tidak bisa melawan kematian. Kulit iblis pohon itu langsung retak, dan daun serta rantingnya menguning karena ketakutan. Aku hanya pohon kecil. Sebelum dia selesai berbicara, cahaya bilah dingin sudah berada di sisinya. Krak! Dengan pisau yang bersih dan tajam, iblis pohon itu terbelah di tempat. Seluruh prosesnya mudah dan sederhana, seperti memotong kayu. Suara renyah bergema di langit berbintang, dan monster di kejauhan menyelinap lebih cepat, semuanya melarikan diri ke dalam kehampaan. Suasana yang menakutkan terus menyebar, dan ada ledakan hantu yang menangis dan serigala melolong. Pemandangan itu tampak seperti ayam dan bebek berlarian. Yi Feng mendongak dan melihat ke kejauhan, matanya bersinar. Mereka jelas monster, tetapi mereka berbohong kepadaku bahwa mereka adalah pohon. Saat kau keluar dari pintu, kau bisa melihat banyak setan. Kali ini kau akan menjadi kaya. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri dengan pengalaman, sayang. Dalam sekejap, Yi Feng mengambil parang dan mengejarnya. Memotong melon dan sayuran sepanjang jalan, memanen pengalaman terus-menerus. Setelah beberapa kali memotong, sepotong monster kerangka berubah menjadi tulang patah, dan dia hampir naik setengah level. Beberapa semut besar berlari sangat cepat. Yi Feng memanggil Man-Man secara langsung, yang berubah menjadi kavaleri langit berbintang dan berlari kencang untuk mengejar mereka. Pengalaman membunuh monster yang mendalam itu luar biasa. Para setan berlarian dengan panik, dan ada ratapan tak berujung di kedalaman kehampaan. Setelah 1 jam penuh, Yi Feng tidak dapat menemukan satu pun yang bisa bergerak, dan dia menyingkirkan parangnya dengan puas. Dia membantai 3 gelombang monster dan naik level lagi. Perjalanan ini tidak sia-sia. Aku tidak akan memikirkan apapun di masa depan, cepat saja. Itu lebih mudah daripada bermain game daring di kehidupanku sebelumnya. Lakukan saja. Melihat sekeliling dengan gembira, Yi Feng merasa bahagia di sekujur tubuhnya. Berdiri dengan tenang di lautan bintang dan melihat keluar. Kekosongan yang gelap memudar, dan sekelilingnya diterangi oleh cahaya bintang. Ekspresinya juga mengungkapkan kerinduan. Alam semesta yang luas tidak ada habisnya. Di lautan bintang, ada planet yang tak terhitung jumlahnya dari semua ukuran yang mengambang, menerangi ruang tanpa batas seperti permata, dan ada juga makhluk besar yang mengambang di dekatnya. Planet yang tak terhitung jumlahnya berjalan dengan tertib, dan ada hukum dalam kegelapan. Bahkan dari kejauhan, Yi Feng tertangkap oleh lautan bintang yang megah dan mempesona. Koridor kuno yang dulunya mempesona hanyalah garis cahaya di lautan bintang ini, tidak layak disebut sama sekali. Dia berdiri sendirian di lautan bintang, dan planet manapun yang dilihatnya seperti raksasa, dengan lebih dari miliaran makhluk di dalamnya, dan dia tidak bisa tidak merasakan banyak emosi. Di alam semesta yang tak terbatas, Yi Feng merasa bahwa dia sangat kecil. Bintang-bintang itu seperti lautan, luas dan tak berujung, seperti lautan cahaya yang megah dan misterius, mengalir ke kedalaman alam semesta yang tak diketahui. Semuanya penuh dengan kesegaran, dan sulit bagi siapapun untuk tetap tenang saat menyaksikannya. Yi Feng tampak terkejut. Aku sama sekali tidak bisa melihat ujungnya, benar-benar ada dunia di luar dunia. Pasti ada makhluk yang lebih kuat dan lebih menakutkan di dunia ini. Alamku seharusnya tidak dianggap lemah, tetapi itu jelas tidak berperingkat. Setelah melihat dari jauh untuk waktu yang lama, Yi Feng sadar dan mendesah. Dia tidak pernah menghadapi bahaya nyata atau melihat keberadaan yang kuat selama periode ini, tetapi Yi Feng tahu betul bahwa Yunsing tempat dia berada hanyalah seekor katak di dalam sumur, dan itu jelas tidak sebanding dengan planet-planet yang benar-benar kuat. Memikirkan hal ini, mata Yi Feng dipenuhi dengan lebih banyak harapan. Dia menarik pandangannya dari lautan bintang yang tak berujung dan melihat planet terdekat. Planet itu tidak jauh dari ujung koridor kuno. Melihat ke sana, benda itu memancarkan cahaya redup, indah dan memikat. Sekilas, benda itu lebih cemerlang daripada Yunsing yang redup, dan tampak jauh lebih kuat.
Ini seharusnya, Lansing. Yi Feng mengangguk, dan dia sudah membuat rencana. Jika aku pergi ke Lansing, aku harus menunggu mereka memberitahuku terlebih dahulu, dan aku tidak tahu kapan prosedurnya akan selesai. Lebih baik pergi diam-diam untuk melihatnya terlebih dahulu. Waktu hampir habis, dan dia benar-benar tidak sabar. Semakin dia melihat, semakin gatal yang dia rasakan, seolah-olah makhluk kuat yang tak terhitung jumlahnya melambai padanya. Yi Feng tidak bisa menahan diri lebih lama lagi, dan melaju perlahan dan memberi perintah dengan sangat antusias. Ayo pergi. Targetnya adalah planet terdekat di depan kita. Jangan terlalu cepat, biarkan aku melihat pemandangannya. Aliran cahaya melesat melintasi lautan bintang, dan ksatria siput itu bergerak maju tanpa rasa takut. Lautan bintang di kejauhan. Kapal terbang besar itu melaju dengan mantap. Tampaknya lambat, dan lautan bintang di sekitarnya tidak mundur. Faktanya, itu ribuan mil dalam sekejap, jauh lebih baik daripada kekuatan gaib seorang suci. Di alam semesta tanpa batas ini, tidak ada kecepatan yang dapat dirasakan dengan jelas. Bahkan jika perahu terbang ajaib dengan kecepatan 100 kaki melaju kencang, itu seperti dakwit di laut. Di garis depan perahu terbang, beberapa orang berdiri dengan tenang dan melihat ke kejauhan, semua dengan ekspresi serius. Seorang wanita dengan gaun kuning muda menoleh ke arah kerumunan, dengan tatapan khawatir di matanya. Paman Song, rekan-rekan magang. Perjalanan ini sangat penting. Tolong lakukan yang terbaik untuk mengatasinya dan berburu monster. Saya ingin mengucapkan terima kasih sebelumnya. Saat dia berbicara, wanita itu mengangguk dan memberi hormat dengan tulus. Semua orang membalas hormat. Pria tua di depan, mengenakan jubah Tao, mengangguk dengan sungguh-sungguh. Jangan khawatir, keponakan. Perburuan ini terkait dengan posisi penerus langsung Istana Surgawi Changyun Anda. Saya dan ayah Anda adalah teman lama. Saya tidak akan pernah tinggal diam dan membiarkan kesempatan untuk mewarisi Istana Surgawi jatuh ke tangan Fu Haotian. Pria tua itu berbicara dengan karakter yang mulia, dan semua orang mengikutinya dengan hormat. Song tua telah bertindak berdasarkan kebenaran dan mengutamakan keadilan. Saya sangat mengagumi Anda. Kami akan melakukan yang terbaik untuk membantu kakak senior Zhongli memenangkan persaingan untuk posisi murid langsung. Guru Song benar. Kita tidak boleh duduk diam dan membiarkan Fu Haotian menjadi calon guru Istana Surgawi. Zhongli Meng sangat gembira saat menerima tanggapan dari semua orang. Terima kasih, Paman Song dan semua saudara atas bantuan kalian. Saya sangat berterima kasih. Dia menunjuk ke planet yang jauh dan berbicara dengan lembut dengan sedikit percaya diri. Semuanya, silakan lihat. Asteroid di kejauhan adalah target kita. Namanya Sui Hansing. Dinamakan demikian karena ia membeku sepanjang tahun. Saya sudah mengetahui bahwa Sui Hansing adalah tempat tinggal sementara beberapa iblis. Kita pasti akan bertemu banyak iblis dalam perjalanan ini. Tentu saja, itu juga akan sangat berbahaya. Saat dia mengatakan ini, Zhongli Meng menatap semua orang dengan serius. Perjalanan ke bintang Suihan jauh lebih berbahaya dari sebelumnya. Jika ada yang ingin mundur terlebih dahulu, saya mengerti. Kita masih punya waktu untuk bepergian, jadi harap pikir-pikir lagi. Kata-kata ini tulus dan ikhlas, dan dia juga mempertimbangkan orang lain. Meskipun dia seorang wanita, dia memiliki rasa keadilan yang luar biasa. Kakak perempuan senior dari Istana Changyun kontemporer ini memang bakat yang menjanjikan. Pria tua itu mengangguk puas. Semua orang saling memandang setelah mendengar suara itu, dan mata mereka menjadi lebih bertekad. Kakak perempuan senior Zhongli, jangan sebutkan ini lagi. Di tengah suara-suara persatuan, seorang pria melangkah keluar untuk memberi hormat. Adik perempuan Zhongli, perjalanan ini memang berbahaya, tetapi bagaimana kau bisa mendapatkan seekor anak harimau tanpa mengambil risiko? Untuk memenangkan pertempuran ini demi posisi murid langsung, kami akan bersumpah untuk membantumu. Namun, aku juga mendengar bahwa Fu Haotian telah membayar harga yang mahal dan mengundang banyak guru surgawi untuk membantunya. Sepertinya dia berangkat ke bintang Suihan kemarin. Dengan bantuan banyak guru, Fu Haotian hanya perlu menikmati hasil pertempuran. Dia hampir pasti akan menang, tetapi Istana Surgawi tidak keberatan dengan masalah ini. Saat dia berbicara, ekspresi pria parubaya itu menjadi rumit. Adik perempuan Zhongli, izinkan aku mengatakan sesuatu yang tidak menyenangkan. Aku khawatir pertempuran untuk menjadi murid langsung ini telah diputuskan secara diam-diam. Kata-kata berat itu terdengar, dan wajah semua orang berubah. Murid muda itu langsung memarahinya, dengan ekspresi marah di wajahnya. Bajingan. Fu Haotian mengandalkan latar belakang keluarganya untuk menipu secara terbuka. Leluhur generasi kedua itu selalu tidak tahu malu, dia benar-benar sampah Istana Surgawiku. Jika Istana Surgawi diwarisi oleh orang ini, masa depan akan mengkhawatirkan. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita bisa dibandingkan dengan sekelompok Master Surgawi? Wajah lelaki tua itu serius. Setelah serangkaian komentar yang tidak mau, semua orang menatap Zhongli Meng. Wanita yang tampaknya lemah ini juga mengerutkan kening pada saat ini. Setelah hening sejenak, dia berbicara dengan tegas dan lembut. Meski begitu, aku tidak akan menyerah. Menyerah tanpa bertarung bukanlah gayaku.
Suara lembut itu mengejutkan semua orang. Sosok ramping dan anggun itu benar-benar meledak dengan momentum dan pikiran yang jauh melampaui mereka. Dengan ini saja, semua orang telah menganggap Tianjiao kontemporer ini sebagai satu-satunya kandidat untuk master masa depan Istana Surgawi. Semua orang saling memandang dan mengangguk pelan, dengan tatapan tegas di mata mereka. Pada saat yang khusyuk dan hening ini, tiba-tiba, aliran cahaya meledak dari lautan bintang di sebelah kiri, dan kecepatannya jauh lebih cepat daripada kapal terbang. Bab 1057 sayang sekali dia masih pemula. Melihat aliran cahaya yang terbang melintasi langit berbintang, Zhong Limeng dan yang lainnya mengerutkan kening karena terkejut. Mereka harus menggunakan kekuatan penuh mereka untuk menangkapnya dengan indera spiritual mereka, dan mereka hampir tidak dapat melihatnya dengan jelas. Aliran cahaya itu sebenarnya adalah seseorang mengendarai siput. Ini, apakah aku melihatnya dengan benar? Seekor siput dapat memiliki kecepatan yang mengerikan. Kamu tidak sendirian. Aku tidak tahu siapa itu benar-benar membuka mata. His! Seruan meledak. Orang-orang di kapal terbang itu membelalakan mata mereka, dan keterkejutan serta rasa hormat muncul di wajah mereka. Meskipun mereka hanya bertemu sekali, mereka dapat menebak bahwa keberadaan yang dapat mengendarai siput aneh untuk terbang di lautan bintang pasti memiliki kultivasi yang mengerikan. Kemungkinan besar, itu adalah seorang ahli surgawi. Kebanyakan orang dapat menebak satu atau dua, dan mata Zhong Limeng bersinar dengan takjub. Dia segera melangkah maju dan memberi hormat pada aliran cahaya itu. Suara itu terdengar dari kejauhan, penuh rasa hormat. Yang mulia sopan. Langkah ini langsung menarik perhatian semua orang. Sambil mengagumi visi Zhong Limeng, mereka juga mengikuti teladannya dan memberi hormat. Ada lautan bintang di depan mereka di sebelah kiri. Yi Feng sedang mengendarai sepeda dengan perlahan dan santai ketika dia mendengar beberapa sapaan. Dia melihat ke kejauhan ke arah suara itu. Kemudian dia memperhatikan sosok-sosok di depan kapal terbang itu, dan itu tampak seperti sekelompok alien. Bukankah ini kesempatan yang baik untuk mendapatkan beberapa informasi dan menanyakan arah? Yi Feng perlahan-lahan menjadi tertarik dan melaju perlahan ke arah mereka. Dia menaiki kapal terbang itu. Yi Feng menarik kembali sepedanya dan mengepalkan tinjunya untuk menyambut mereka dengan sopan. Anda sopan. Dia mengenakan pakaian biasa dan memiliki penampilan yang tampan. Dia anggun dalam sopan santun dan agak mudah didekati. Baru pertama kali bertemu dan melihat siput yang luar biasa itu, Zhong Limeng dan yang lainnya bahkan lebih berharap, seolah-olah mereka telah bertemu dengan seorang guru yang tidak mencolok, dan mereka merasa bahwa setiap gerakannya tidak terduga. Zhong Limeng mendekat dan menyapanya dengan nada hormat. Permisi, Tuan. Saya Zhong Limeng, dari Changyun Tiangong. Anda berasal dari mana? Kedengarannya biasa saja, tetapi ini sangat penting. Makhluk yang dapat melakukan perjalanan melalui langit berbintang pasti telah mencapai tingkat kultivasi tertentu. Bahkan jika mereka belum pernah bertemu satu sama lain, planet asal mereka sudah dikenal baik. Di galaksi ini, tidak banyak planet yang kuat. Selama Anda mengetahui planet asal, Anda hampir dapat menilai perkiraan kultivasinya. Setidaknya, ada kisaran tebakan yang relatif akurat. Changyun Tiangong sudah menjadi kekuatan yang relatif terkenal. Tidak perlu dikatakan lagi bahwa siapapun yang pernah mendengarnya tahu bahwa itu dari Lansing. Yi Feng mengangguk sedikit setelah mendengar ini. Dia masih baru di langit berbintang dan tidak tahu banyak informasi, jadi tentu saja dia tidak terlalu banyak berpikir. Melihat pihak lain memperkenalkan dirinya, dia menjawab dengan tenang. Permisi, Nona Zhongli, nama saya Yi Feng, dan saya dari Yunxing. Yunxing. Setelah suara itu berakhir, semua orang tercengang. Mata Zhong Limeng juga berkilat kaget. Yunxing tidak begitu terkenal, dan dia hanya mendengarnya karena dekat dengan Lansing. Itu adalah salah satu dari sedikit planet yang terisolasi, dan cukup terbelakang. Bahkan di seluruh galaksi, hanya ada sedikit planet terpencil seperti itu yang telah terisolasi selama 100.000 tahun. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Yi Feng lahir di Yunxing. Tetapi pada saat yang sama, mereka cukup kecewa, dan sifat mereka sangat berkurang. Bagaimanapun, batas atas Yunxing ada di sini, dan kekuatan Yi Feng mungkin tidak akan memberi mereka kejutan apapun. Harapan di mata Zhong Limeng sedikit memudar, tetapi dia tidak meremehkannya, tetapi menyambutnya dengan ragu. Jadi itu Tuan Yi, kemana Anda pergi? Yi Feng baru saja tiba, tetapi dia bukan orang bodoh. Dia sudah lama tahu bahwa dia harus melapor ke Lansing, dan dia tidak boleh memberitahu siapapun jika dia pergi ke sana secara diam-diam, jika tidak sesuatu mungkin terjadi. Jika dia tertangkap sebagai penyelundup, rencana besarnya akan hancur. Yi Feng merentangkan tangannya dan mengarang omong kosong. Aku juga tidak tahu, mari kita jalan-jalan dulu. Senyum dan gerakannya tidak alami, dan tampaknya ada sedikit ketidakberdayaan di matanya. Dia tampak seperti seorang pemula yang baru saja memasuki langit berbintang. Penuh kebingungan, tetapi juga ingin tahu tentang segalanya. Melihat tatapan ini, Zhong Limeng sepertinya melihat dirinya yang dulu. Berpikir kembali ke masa lalu. Ketika dia mengikuti para senior Tiangong untuk memasuki lautan berbintang, dia juga sangat bingung, penuh kebaikan kepada semua orang, muda dan energi.
Sekarang, dia telah menjadi mandiri. Dari gadis muda di masa lalu, dia telah menjadi kakak perempuan senior Tiangong yang terkenal. Melihat pengunjung muda dari Yunsing saat ini, Zhong Limeng merasa baik di hatinya. Begitu ya, karena Tuan Yi tidak tahu jalan di depan, mengapa kita tidak pergi bersama untuk sementara waktu? Yi Feng mengangguk ketika mendengarnya. Baiklah, mengendarai siput sendirian itu membosankan dan tidak bisa diandalkan. Meskipun cepat, Anda tetap harus mencari tahu situasinya terlebih dahulu, dan mendapatkan lebih banyak informasi untuk menemukan keberadaan yang kuat. Segala sesuatu harus dipertimbangkan demi bisnis. Anda tidak bisa hanya berkeliaran tanpa tujuan. Setelah beberapa kali menyapa, semua orang duduk di rumah kecil di kapal terbang. Zhong Limeng secara pribadi menuangkan teh dan menyajikannya, penuh dengan kesopanan. Meskipun mereka tahu bahwa Yi Feng lahir di Yunsing, mereka tidak menatapnya dengan dingin. Setelah beberapa cangkir teh, mereka menjadi lebih akrab satu sama lain. Zhong Limeng tersenyum dan menatapnya, dengan sedikit harapan di matanya. Tuan Yi, saya ingin tahu tingkat kultivasi apa yang telah Anda capai. Bertanya tentang kultivasi lagi. Bahkan Yi Feng sendiri bingung dengan pertanyaan ini. Sambil menggaruk kepalanya dengan canggung, Yi Feng hanya bisa memberikan gambaran kasar. Baiklah, aku seharusnya menjadi orang suci, yang lebih maju. Aku belum pernah bertemu orang yang lebih baik dariku. Dia mengatakannya dengan sangat jujur dan berusaha sebaik mungkin untuk mengungkapkan apa yang dia ketahui. Setelah mendengar perkataan Yi Feng, meskipun sudah diprediksi bahwa kekuatan Yi Feng tidak akan terlalu kuat karena batas atas Yunsing, Zhong Limeng tidak dapat menahan rasa kecewa lagi setelah mendengar konfirmasi Yi Feng. Saya pikir saya bertemu dengan seorang master, tetapi ternyata dia seorang pemula. Akan sangat bagus jika Master Yi adalah master tingkat surgawi. Jika dia adalah master tingkat surgawi, dia akan mengundangnya untuk membantu, dan dia akan lebih percaya diri untuk pergi ke bintang Suihan. Bahkan jika dia harus bersaing dengan Fu Haotian, dia akan lebih percaya diri. Sayangnya, kenyataan tidak seperti yang diharapkan. Hanya ada satu master tingkat surgawi di antara 10.000, bagaimana mungkin begitu mudah untuk bertemu secara kebetulan? Zhong Limeng merasa sedikit kecewa, tetapi dia tidak berkecil hati. Dia menuangkan teh dan air selama seluruh proses, memenuhi etiket tuan rumah, dan sikap serta kata-katanya sempurna. Dengan teh dan buah-buahan, perjalanan menjadi mudah dan menyenangkan. Sampai kapal terbang itu berderap lama, ia telah mendarat di bintang Suihan. Zhong Limeng tersenyum dan menatap Yi Feng, membujuknya. Tuan Yi, kami memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan dan tidak dapat pergi bersama Anda lagi. Mohon maafkan kami. Melihat gadis itu tiba-tiba serius, Yi Feng sedikit bingung. Namun sebelum dia sempat bertanya, semua orang berdiri, dengan ekspresi serius di wajah mereka, dan mengikuti Zhong Limeng keluar, seolah-olah mereka akan menghadapi sesuatu yang besar. Yi Feng ingin pergi seperti ini, lagi pula, orang itu sudah mengucapkan selamat tinggal dengan bijaksana. Namun, dia minum teh dan makan melon sepanjang jalan, dan dia benar-benar berhati lembut. Melihat bahwa atmosfernya tidak tepat, dia mengikuti dengan rasa ingin tahu. Kali ini, dia melihat bahwa planet itu membeku sejauh ribuan mil. Sejauh mata memandang, hanya ada es yang tak berujung. Tiba-tiba, salju ada di mana-mana, yang membuat mata orang-orang mengantuk. Sepotong patung es perak menutupi seluruh bumi. Tidak ada warna lain antara langit dan bumi, hanya dingin yang menusuk. Itu tampak indah, tetapi membuat orang merasa kedinginan. Semua orang mengembuskan udara panas dan melihat ke kejauhan dengan wajah serius. Melihat pemandangan itu, Yi Feng tidak dapat menahan diri untuk maju dan bertanya. Tempat apa ini? Apakah Anda mengalami kesulitan? Jika Anda butuh bantuan, beritahu saya. Semua orang menoleh ke arah suara itu, dan mereka semua merasa sedikit kagum. Pemuda ini, meskipun kultivasinya tidak tinggi, adalah orang yang saleh. Zhong Limeng tersenyum dan mengangguk untuk berterima kasih kepadanya, dan memberikan nasihat yang bijaksana. Tuan Yi, kami memiliki hal-hal penting untuk ditangani. Anda dapat pergi terlebih dahulu, atau tetap di kapal terbang dan menunggu. Ketika kami kembali, kami dapat pergi bersama Anda lagi. Yi Feng mengerutkan kening ketika mendengar nada serius itu. Apa sebenarnya yang akan Anda lakukan? Kedengarannya tidak bagus. Setelah serangkaian kata-kata yang antusias, Zhong Limeng akhirnya setuju. Hancurkan iblis itu. Perjalanan ini sangat berbahaya, jadi saya tidak akan mengganggu Tuan Yi untuk mengarungi air berlumpur ini. Mata Yi Feng tiba-tiba berbinar ketika mendengarnya. Kegugupan sebelumnya langsung ditutupi oleh keterkejutan. Orang baik, sangat mudah untuk menemukan sesuatu tanpa usaha apapun. Saya berpikir untuk pergi ke Lansing untuk menemui para master, tetapi saya bertemu dengan sekelompok orang yang ingin membunuh iblis, dan mereka sangat serius. Pasti sangat berbahaya. Dengan kesempatan seperti itu, mengapa saya harus pergi ke Lansing di mana saya tidak mengenal tempat itu? Yi Feng bertepuk tangan dengan gembira. Hai, mengapa kamu tidak memberitahuku tentang ini sebelumnya? Aku juga membunuh iblis di mana-mana. Ayo pergi bersama. Bab 1058 perjalanan ini sangat berbahaya.
Membunuh iblis bersama-sama. Mendengar ini, semua orang menatap Yi Feng dengan heran. Orang biasa akan mundur ketika mereka mendengar tentang apapun yang berhubungan dengan iblis. Namun, pemuda ini begitu saleh sehingga mereka benar-benar memandangnya dengan mata baru. Zhong Limeng juga cukup tersentuh. Awalnya, dia mendengar bahwa Yi Feng hanyalah seorang suci, dan tidak ingin melibatkan Yi Feng dalam bahaya ini. Bagaimanapun, mereka hanya bertemu secara kebetulan. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Yi Feng akan membicarakannya sendiri. Setelah berpikir sejenak, dia tersenyum dan mengangguk. Baiklah, karena kamu begitu saleh, maka aku akan mematuhi perintahmu. Di tengah-tengah perkataannya, Zhong Limeng dengan hati-hati mengingatkan lagi. Namun, setelah mendarat di planet ini, kamu harus berhati-hati. Jika kamu bertemu iblis, jangan memaksakan diri untuk maju. Lindungi saja kami. Di masa mendatang, ketika kita membunuh iblis, kita akan berbagi mayat dan harta yang kita dapatkan. Aku pasti akan memberimu hadiah yang sesuai sebagai ucapan terima kasih. Zhong Limeng bersyukur dalam hatinya, tanpa rasa jijik. Namun, dia juga tahu bahwa dengan latar belakang Yi Feng di Yunxing, bantuannya mungkin terbatas. Bagaimanapun, batas atasnya ada di sana. Bahkan jika kultivasi Yi Feng tidak jauh lebih rendah dari mereka, masih ada kesenjangan besar antara fondasi Lansing dan fondasi Yunxing. Oleh karena itu, dia hanya bisa menahan suasana hati orang-orang yang lebih banyak dan lebih kuat, dan bertanya kepada Yi Feng. Mereka bertemu secara kebetulan, dan pemuda ini membantunya. Tidak peduli apapun, dia tidak bisa memperlakukannya dengan tidak adil, apalagi menempatkan Yi Feng dalam bahaya. Ini adalah kebenaran Zhong Limeng. Mendengarkan instruksi murah hati saudari itu, tampaknya sangat berbahaya. Yi Feng juga menantikannya. Oke, selama kita pergi bersama, yang lainnya baik-baik saja. Hadiahnya tidak masalah. Selama kita bisa membunuh iblis. Kata-kata kebenaran bergema, dan semua orang menatapnya dengan lebih kagum. Tanpa diduga, orang suci Yunxing yang datang dari tempat yang miskin memiliki kesadaran seperti itu, dan demi rencana besar membunuh iblis bagi umat manusia, dia mengabaikan kepentingan hidup dan mati. Gaya seperti itu sungguh mengagumkan. Dengan visi dan pola seperti itu, bahkan jika dia terlahir biasa, itu sudah cukup untuk dikagumi siapapun. Langka, bahkan kesayangan surga, Zhong Limeng, pun terkesima dan fokus. Setelah beberapa kali melihat lebih dekat, dia tersenyum dan menjawab dengan serius. Terima kasih, Guru Yi, atas bantuanmu. Aku akan mengingatnya di hatiku. Dalam sekejap mata, Yi Feng dianggap sebagai pemuda yang saleh. Kelompok yang terdiri dari 10 orang itu dengan cepat menjadi satu. Orang tua itu memimpin jalan, Zhong Limeng dan rekan-rekan magangnya mengikuti dengan gugup, dan Yi Feng akhirnya berjalan sendiri, melangkah maju dengan penuh harap. Sepanjang jalan, hanya ada gletser dan puncak bersalju di mana-mana, seolah-olah di dunia dongeng. Namun dalam pemandangan yang indah ini, semua orang gelisah. Mereka telah berkultivasi ke tingkat orang suci dan telah mengalami badai yang tak terhitung jumlahnya. Mereka tahu bahwa semakin indah sesuatu, semakin mematikan. Saat mereka memasuki lembah gletser, ekspresi orang tua itu menjadi semakin serius. Zhong Limeng melihat sekeliling dan memberikan instruksi dengan suara yang dalam di belakangnya. Semuanya, harap berhati-hati. Kita bersepuluh harus saling menjaga saat kita maju. Meskipun membunuh iblis itu penting, kita tidak boleh serakah untuk berperang dan terburu-buru maju. Kita harus mengutamakan keselamatan dalam perjalanan ini. Mendengar instruksi gadis itu, suasana menjadi lebih tegang. Yi Feng mendongak dan melihat wajah serius Zhong Limeng. Hanya ada kesungguhan di wajah cantiknya, seolah-olah pertempuran berdarah akan segera dimulai. Yi Feng segera mengangguk setuju. Oke, melihat semua orang melihat sekeliling dengan waspada, harapan Yi Feng semakin kuat. Melihat situasi ini, dia seharusnya bisa menghadapi banyak monster. Dia mungkin akan beruntung kali ini. Tepat saat dia ingin melangkah maju, lelaki tua di barisan depan tiba-tiba mengulurkan tangannya. Dalam sekejap, semua orang menghunus pedang mereka dan hendak memulai perang. Di lembah yang dalam, lebih dari selusin iblis berdiri dengan ganas, memancarkan aura pembunuh yang jelas dari kejauhan. Lelaki tua itu tersenyum dan melihat ke belakang, memperlihatkan ekspresi percaya diri. Semuanya, monster-monster ini tidak kuat, mereka hanya kebetulan menjadi target yang sempurna untuk kita buru. Zhong Limeng mendengar suara itu dan melihat ke kejauhan. Melihat bahwa kelompok monster itu sangat jelek, dengan belalai gajah yang aneh di wajah mereka, mereka tidak memperlihatkan aura iblis yang terlalu kuat, dan mengangguk dengan lega. Paman Song benar, kami baru saja datang ke sini dan bertemu monster yang cocok. Kami bisa mendapatkan sesuatu dengan segera. Ini adalah hadiah yang bagus. Sepertinya perjalanan ini tidak buruk. Suara lembut itu terdengar, dan sekelompok saudara dan saudari juga sangat bersemangat. Mereka menghunus senjata mereka dan bergegas maju dengan terkejut. Dalam sekejap mata, terdengar gemuruh pertempuran, dan lebih dari 10 monster terbunuh. Tawa pelan terdengar di lembah, dan kegembiraan panen bergema di wajah semua orang. Suasana tegang sedikit mereda, dan kepercayaan diri semua orang meningkat.
Hanya Yi Feng yang melihat mayat di kejauhan dengan wajah bingung. Ini hanyalah sekelompok Gou Balian. Menurut ilmu pengetahuan populer King Yin Xianyun, Gou Balian bukanlah klan iblis sejati. Paling-paling, itu adalah sekelompok monster. Itu hanya sekelompok sampah dengan kekuatan tempur 3. Itu sama sekali bukan ikan besar. Dia benar-benar tidak memiliki banyak pengalaman dengan benda ini. Dia sudah lelah membunuhnya untuk waktu yang lama. Hanya ada selusin dari mereka sekarang, yang hampir tidak cukup untuk mengisi celah di antara gigi. Itu tidak cukup untuk menghunus pedang. Bertemu monster kecil ini sepadan dengan kebahagiaan seperti itu. Yi Feng sedikit bingung, dengan kecurigaan di matanya. Melihat ekspresi gembira sekelompok orang dari jauh, dia tiba-tiba merasa bahwa semuanya tidak baik. Melihat postur mereka yang ribut, sepertinya orang-orang ini belum pernah melihat dunia. Keberadaan kuat apa yang benar-benar dapat mereka temui dengan mengikuti mereka untuk membunuh iblis. Semakin dia melihat, semakin curiga dia, seolah-olah dia berada di kapal yang rusak. Terutama ketika dia melihat semua orang dengan gembira mengumpulkan mayat-mayat iblis, mereka sama gembiranya seperti orang tua yang memungut kain perca, dan firasat buruk muncul di matanya. Melihat bahwa mereka akan berangkat lagi, Yi Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak mendekati gadis itu. Nona Zhongli, jika kita terus pergi, apakah kita benar-benar akan bertemu monster yang kuat? Pertanyaan Yi Feng menarik perhatian semua orang. Zhongli Meng tertegun sejenak, lalu menjadi serius. Tuan Yi, kita beruntung bisa bertemu monster yang lebih lemah saat pertama kali tiba, tetapi Anda tidak boleh ceroboh karena ini. Bintang Suihan ini adalah salah satu benteng iblis. Pasti berbahaya jika Anda menginjakkan kaki di sini. Bahkan jika kita tidak bisa masuk lebih dalam, kemungkinan besar kita akan bertemu iblis yang mengerikan. Serius, perjalanan ini adalah perjuangan hidup dan mati. Jangan ceroboh dan mengendur hanya karena berjalan lancar untuk sementara waktu. Jangan sombong atau putus asa. Dengan kondisi pikiran seperti itu, Zhongli Meng akan mencapai prestasi tanpa batas di masa depan. Orang tua itu mengangguk dengan serius dengan kekaguman di matanya. Yang lain juga saling memandang satu demi satu, menekan mentalitas mereka yang kurang lebih sembrono, dan kembali ke ekspresi hati-hati mereka sebelumnya. Merasakan tatapan serius banyak orang, Yi Feng sangat bersemangat. Tampaknya dia memang ceroboh. Menurut kata-kata Zhongli Meng, jika kita terus berjalan, kita pasti akan bertemu dengan iblis yang kuat. Yi Feng mengangguk dengan sungguh-sungguh dengan harapan besar dalam hidup. Baiklah, aku pasti akan bersemangat. Melihat peningkatan pesat Yi Feng, lelaki tua itu dan Zhongli Meng juga merasa lega. Kelompok itu berangkat dan segera bertemu dengan kelompok monster kedua. Terjadi pertempuran berdarah lagi, dan kejutan serta kegembiraan penuh dengan kata-kata. Baik itu kelompok anak muda atau Zhongli Meng, mereka semua bersemangat untuk mengumpulkan mayat iblis, seolah-olah mereka telah menemukan panen yang luar biasa. Kali ini, Yi Feng menjadi tenang. Dia melihat semua orang merayakan keberhasilan mereka. Meskipun kerangka kecil ini hanya sedikit lebih kuat, monster yang ditemuinya memang semakin kuat dan kuat. Jika dia terus berjalan seperti ini, dia pasti akan bertemu dengan iblis yang kuat. Harapan ada di depan, dan kita tidak boleh mengendur. Memulai perjalanan lagi, semua orang bersemangat tinggi. Berjalan di sepanjang lembah Gletser selama beberapa jam. Akhirnya keluar dari dunia luar. Di depan kami, itu sebenarnya adalah daerah perbukitan, dengan gunung-gunung dari semua ukuran muncul satu demi satu, seolah-olah ada krisis yang tak terhitung jumlahnya yang tersembunyi di dalamnya, membuat orang-orang mencium napas bahaya sekilas. Begitu tim melangkah keluar dari lembah, lelaki tua itu tiba-tiba mengulurkan tangannya dengan tegas. Bab 1059 membakar kuali. Semua orang berhenti dan melihat ke depan dengan heran. Perbukitan Gletser sangat menyilaukan, dan sinar matahari yang cerah membuat hampir mustahil untuk membuka mata, tetapi anggota tubuh dan lengan berdarah di seluruh tanah masih mengejutkan. Kepala patah setinggi 10 kaki. Jari setebal pohon. Batang pohon aneh yang mengeluarkan bau busuk. Kehancuran di seluruh tanah langsung menarik perhatian semua orang, dan mata Zhongli Meng bergetar. Ini, mereka saling memandang dengan tenang, dan lelaki tua itu juga menunjukkan ketakutan di matanya. Tim tiba-tiba terdiam, dan mata semua orang penuh dengan kesungguhan. Sekelompok orang dengan hati-hati melangkah maju untuk memeriksa, dan suara terkejut dan ragu terus terdengar. Masih ada aura pembunuh yang mengerikan yang tersisa di mayat ini. Itu pasti ahli iblis. Aku khawatir ada lebih dari itu. Lihat tengkorak ini. Tidak ada kehidupan tetapi memancarkan tekanan yang besar. Aku khawatir itu bukan iblis biasa ketika masih hidup. Siapa yang bisa membunuh begitu banyak iblis? Hanya master tingkat surga sejati yang bisa melakukan ini. Dan orang yang bisa membunuh begitu banyak iblis dan hanya meninggalkan sisa-sisa yang tidak berguna kemungkinan besar adalah Fu Haotian dan kelompoknya. Sialan. Benar saja, leluhur generasi kedua itu sampai di sana lebih dulu. Apa yang bisa kita lakukan? Mereka begitu banyak master. Mereka sudah sampai di sana lebih dulu. Mayat iblis yang mereka panen pasti jauh lebih banyak dari kita. Bahkan jika kita terus maju, kemungkinan kita tidak akan bisa memanen apapun.
Kedua bersaudara itu tampak cemas dan tak berdaya. Fu Haotian memiliki sekelompok master untuk membantunya. Kekuatan tempurnya jelas tidak sebanding dengan mereka. Ada 10 dari mereka dalam kelompok mereka. Bahkan jika mereka menghitung orang suci seperti Yi Feng, mereka tetap tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Saat ini, mereka telah tertinggal jauh di belakang. Bahkan jika mereka mencoba yang terbaik untuk maju, mereka hanya bisa mengambil beberapa sisa. Saya khawatir pemenang pertempuran perburuan iblis ini sudah diputuskan. Ketika mereka kembali ke Istana Changyun di masa depan, Fu Haotian pasti akan menang dengan menghancurkan mereka. Mereka tidak hanya akan kalah, tetapi mereka juga akan kalah telak. Hampir dapat diduga bahwa penghinaan antara pemenang dan pecundang tidak dapat dihindari. Sungguh tindakan yang membunuh orang dan menghancurkan hati mereka. Penjahat yang tidak tahu malu ini benar-benar kejam. Bahkan sebagai seorang senior, lelaki tua itu tidak dapat menahan diri untuk tidak mengumpat. Orang-orang muda tampak sedih dan marah, dan mengepalkan tangan mereka dengan enggan. Bukannya mereka tidak mampu untuk kalah, tetapi mereka tidak mau kalah dari penjahat yang hina. Mereka sangat marah sehingga mereka ingin melihat penjahat seperti itu menjadi penguasa istana. Dalam keputusasaan, Zhong Limeng juga mengerutkan kening. Menatap mayat di tanah, tekanan meluap dari matanya yang jernih. Adegan berdarah yang mengerikan itu hampir seperti pembantaian. Melihatnya dengan matanya sendiri, dia menyadari kesenjangan kekuatan di antara mereka dan merasa sedikit putus asa. Tetapi ketika dia memikirkan konsekuensi dari kekalahan, Zhong Limeng masih tampak tidak mau. Melihat bukit-bukit yang membentang ke depan, mereka sudah berlumuran darah. Jelas, tidak ada peluang di depan, dan akan sia-sia untuk terus bergerak maju. Kecuali, menyerahlah pada cara yang paling konservatif ini. Memikirkan hal ini, Zhong Limeng mengepalkan jari-jari giok di lengan bajunya. Paman Song, semuanya. Ada cara lain yang layak saat ini, yaitu, kita menyerah pada jalan di depan, bubar mulai sekarang, dan cari peluang lain. Suara tegas itu seperti fajar, dan semua orang tiba-tiba mendongak. Ketika mereka mendengar kata-kata itu dengan jelas, ekspresi mereka menjadi berjuang. Tindakan bubar dapat dikatakan sebagai strategi yang brilian untuk membakar kapal dan menenggelamkan kapal. Selama jangkauan pencarian diperluas, kemungkinan panen dapat ditingkatkan, dan peluang tipis untuk menang dapat sedikit ditingkatkan. Mampu bersikap begitu tenang pada saat ini memang di luar jangkauan orang biasa, dan mampu berbicara dengan strategi seperti itu jauh lebih baik daripada pria yang tak terhitung jumlahnya di dunia. Tetapi jika Anda bubar, itu berarti menghadapi bahaya yang tidak diketahui sendirian. Di bintang Suihan tempat para iblis berkumpul. Ini adalah pendekatan yang sangat berisiko, hampir sama dengan mencari kematian. Di satu sisi adalah keberhasilan atau kegagalan, kehormatan atau aib, dan di sisi lain adalah mempertaruhkan nyawa. Perjuangan sengit terjalin di hati mereka, dan banyak kultivator pria juga tampak ragu-ragu dan malu. Suasana menjadi berat dan menyedihkan. Kecuali Yi Feng, setelah melihat mayat iblis di depannya, dia hampir penuh energi setelah mendengar usulan ini, dan dia hampir bertepuk tangan di tempat. Tindakan terpisah, harus dibubarkan. Kalau tidak, monster akan dipukuli oleh yang lain. Gadis ini sangat tegas, dan semuanya menyentuh hatinya. Memang benar bahwa para pahlawan berpikir sama. Keheningan beberapa napas sangat menyedihkan, dan bahkan suara napas dapat terdengar dengan jelas. Orang tua itu berbicara lebih dulu, dengan pandangan berpikiran terbuka untuk melihat dunia. Oke, jarang keponakanku memiliki kesadaran seperti itu. Aku akan melakukan yang terbaik untuk membantumu. Ketika kamu melihat ayahmu di dunia bahwa suatu hari nanti, kamu juga bisa memeluknya sambil tersenyum. Bahkan jika aku mati, aku tidak bisa duduk diam dan melihat Fu Haotian, pemuda yang tidak tahu malu itu, berhasil. Lelaki tua itu sedikit gila seperti remaja, janggut putihnya berkibar dan jubah taonya berkibar. Tatapan itu membuat semua saudara dan saudari bersemangat. Mengertakkan gigi dan berkata dengan suara yang dalam di tempat, dan menanggapi panggilan untuk keadilan. Mata Zhong Limeng tergerak. Dia membungkuk dalam-dalam kepada Paman Song, mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dekatnya satu demi satu, dan memberikan beberapa instruksi yang mendesak. Kemudian semua orang bubar. Sebelum pergi, Yi Feng juga menatap Zhong Limeng dengan penuh harap. Nona Zhongli, setiap orang memiliki arahnya sendiri. Arah mana yang harus saya periksa? Zhong Limeng tercengang ketika mendengar suara itu. Kemudian dia ingat bahwa dia tidak menghitung Yi Feng di antara mereka. Tetapi melihat pemuda yang saleh ini meminta perintah, dia benar-benar tidak tahan untuk berbicara. Mereka hanya bertemu secara kebetulan dan tidak memiliki persahabatan yang mendalam. Yi Feng dapat datang untuk membantu karena kebenaran, berkontribusi pada tujuan besar umat manusia untuk membasmi iblis, dan juga membantunya berjuang untuk posisi murid langsung. Di depan umum dan pribadi, pemuda yang sadar dan benar seperti itu tidak boleh berada dalam bahaya. Memikirkan tunggangan khusus Yi Feng, yang mungkin memiliki kemampuan melarikan diri, Zhong Limeng menjaga wajahnya dan tidak membujuk Yi Feng untuk pergi. Dia memaksakan senyum dan hanya memberi instruksi dengan lembut. Tuan Yi, Anda hanya mencari di sekitar sini,
atau lindungi kami seperti sebelumnya, dan ingat untuk tidak maju lebih jauh. Jika ada bahaya, pastikan untuk segera mengirim pesan untuk meminta bantuan. Kata-kata eufemistik itu penuh dengan kebaikan, dan nadanya penuh dengan perhatian, yang juga membuat orang merasa senang. Yi Feng mengangguk patuh. Oke, setelah keduanya setuju, Zhong Limeng mengucapkan selamat tinggal dengan sungguh-sungguh, dan sosok itu terbang dengan hati-hati ke arah timur. Bab 1060 lelaki tua botak yang tidak memiliki etika bela diri. Setelah melihat Zhong Limeng pergi, tidak ada seorang pun di sekitar. Yi Feng menunjukkan senyum jenaka. Akhirnya, aku menemukan kesempatan bagus. Dia mengikuti sekelompok orang ini untuk menemukan klan iblis yang kuat. Semua orang mencari kemana-mana, jadi bagaimana mungkin Yi Feng tetap di tempatnya? Zhong Limeng sangat baik dan menyuruhnya untuk mengirim pesan jika dia menghadapi bahaya. Tetapi Yi Feng tidak akan pernah benar-benar menyetujui hal seperti itu. Meskipun dia menanggapi dengan senang, dia sebenarnya bahkan tidak tahu bagaimana cara mengirim pesan. Meminta bantuan, itu tidak mungkin, dia tidak akan pernah meminta bantuan dalam hidup ini. Yi Feng berharap dia bisa segera mati. Diam-diam mengeluarkan parang, Yi Feng menuju ke barat, benar-benar menentang Zhong Limeng dan tidak pernah memberi siapapun kesempatan untuk meminta bantuan. Memegang pisau dan bergerak maju, Yi Feng berseri-seri. Meskipun yang dia lihat hanyalah es dan salju yang tak berujung, itu agak membosankan, dan dia bertemu beberapa monster di sepanjang jalan, yang mengecewakan seperti iga ayam. Yi Feng tidak pernah goyah dalam pikirannya. Sejak bimbingan gadis itu, pikirannya menjadi sangat teguh. Mengingat bukit-bukit berdarah sebelumnya, pikirannya penuh dengan harapan untuk bertemu dengan iblis yang kuat. Dengan semangat, bahkan kaki nyamuk pun adalah daging, Yi Feng mengayunkan pedangnya. Dia berubah menjadi monster yang mengayunkan pedang tanpa emosi dan menuai pengalaman di sepanjang jalan. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Setelah menebas beberapa gelombang monster, Yi Feng akhirnya menemukan sesuatu yang tidak biasa. Di depannya ada puncak gunung besar yang tertutup salju. Di kaki gunung, sebenarnya ada bangunan yang mirip dengan rumah. Sekilas, itu agak mirip dengan bunker dalam drama. Rumah itu seperti gedung bertingkat tinggi, lebih dari 10 kaki tingginya. Seluruh tubuhnya dibangun dengan balok-balok es besar, yang tampak sangat realistis. Dinding semi-transparan menarik perhatian, dan Anda samar-samar dapat melihat sosok-sosok yang bergoyang di dalamnya. Di sekitar gedung bertingkat tinggi, ada berbagai jenis iblis yang berkeliaran. Monster kerangka klasik, monster bermata besar yang lucu, dan beberapa iblis bertelinga panjang dan pendek. Sekilas, Yi Feng dapat mengetahui level iblis-iblis ini dan dapat membedakannya. Setelah pengalaman yang lama dengan monster besar, dia hampir setengah ahli dalam iblis. Meskipun mereka semua adalah monster yang dikenal, kultivasi mereka tidak terlalu kuat. Bahkan pengalamannya tidak banyak, dan ancaman terhadap nyawa sama sekali tidak berarti. Namun, ini juga merupakan panen yang baik, setidaknya dapat membuat bila pengalamannya tumbuh setengah langkah. Akhirnya, aku menangkap beberapa monster yang layak. Yi Feng sangat bersemangat, memegang parang dan melangkah. Pada saat ini, bayangan telapak tangan yang besar tiba-tiba turun dari langit. Bayangan itu mendorong awan dan jatuh, dan lautan awan di langit melonjak. Bayangan 100 kaki menghalangi sinar matahari, dan kabut gelap menyelimuti area di sekitar gedung tinggi. Dalam sekejap, permukaan es terguncang, dan bumi bergetar dan bergema. Boom! Suara keras membentang di langit. Beberapa retakan tercipta di tanah di samping bangunan es, dan suara ratapan disertai dengan gemuruh. Bangunan itu bergetar, dan puncak-puncak salju di sekitarnya juga mulai bergemuruh. Dalam sekejap mata, longsoran salju meluncur turun seperti sungai, dan gletser datar hampir terkubur. Di tengah perubahan yang tiba-tiba, Yi Feng menatap ke depan dengan wajah berantakan. Bagaimana ini bisa terjadi tiba-tiba? Itu benar-benar tidak terduga. Saat kabut salju mereda, bayangan tangan raksasa itu telah lama menghilang, dan kelompok iblis yang awalnya bersemangat sebagian besar telah terbunuh atau terluka. Hampir 90% dipukuli hingga berlumuran darah. Sebagian besar dari mereka yang bertahan di atas es telah meninggal. Apa yang terjadi? Yi Feng membelalakan matanya, cemas dan terkejut. Dia benar-benar tidak menyangka akan ada orang lain yang bisa mengambil tindakan di tempat seperti itu. Mungkinkah dia bertemu dengan mantan rekan satu timnya? Yi Feng mendongak dengan heran. Di langit dengan awan yang tersebar, beberapa sosok melayang turun. Hampir semuanya adalah orang tua, yang semuanya tampak tidak dikenal. Mereka semua meletakkan tangan mereka di belakang punggung dan berpura-pura tenang. Mereka mendarat dengan mantap di samping bangunan es, mata mereka sedikit menunduk dan menatap monster-monster yang meratap di tanah dengan acuh tak acuh. Tidak ada rasa takut pada perubahan hidup, juga tidak ada riak-riak. Seolah-olah iblis yang ditakuti orang biasa tidak ada bedanya dengan sapi dan domba yang akan disembelih di mata mereka. Beberapa orang melihat sekeliling dengan kasar, dan kemudian meledakkan gedung bertingkat tinggi itu. Segera, beberapa anak muda datang dengan tergesa-gesa. Mereka mendarat di sampingnya dan memberi hormat dengan ekspresi hormat. Saat lelaki tua di depan melirik dan memberi isyarat,
orang-orang ini segera mengumpulkan mayat-mayat iblis, dan bahkan 10% terakhir terbunuh. Sebuah gedung tinggi iblis hancur total. Tanahnya berantakan, hanya dengan beberapa anggota tubuh yang patah. Gaya menghancurkan keluarga yang berhati hitam membuat para kapitalis menangis. Tidak mudah untuk menemukan sekelompok monster berpengalaman, tetapi mereka tiba-tiba dihancurkan. Ketika Yi Feng melihat sekelompok orang asing ini memanennya dengan terampil, matanya membelalak. Ini seperti mencuri monsternya. Orang baik. Aku pernah mendengar orang merampok uang dan orang, tetapi ini pertama kalinya aku melihat orang merampok monster. Sekelompok orang tak tahu malu ini, apakah mereka bermain game daring di seberang jalan? Yi Feng tercengang. Dia tidak pernah menyangka bahwa sekelompok lelaki tua akan tiba-tiba muncul dan menyerang serta merampok monster. Mereka cepat dan terampil. Orang-orang itu tidak menatapnya lurus sepanjang waktu. Mereka hanya berkonsentrasi mengumpulkan mayat-mayat iblis. Tampaknya di mata mereka, Yi Feng tidak mampu marah dan tidak penting. Bahkan lelaki tua botak yang menjadi pemimpin hanya meliriknya dengan acuh tak acuh. Dia dengan jelas menyadari bahwa dia datang lebih dulu. Kelompok perampok ini benar-benar tidak etis. Orang-orang yang datang tidak memiliki rasa malu di wajah mereka. Mereka semua tampak merendahkan, seolah-olah merampok kelompok iblis ini adalah hal yang wajar, dan yang lainnya tidak akan pernah marah. Dengan pandangan sekilas, lelaki tua botak itu membalikkan tangannya dan melambaikan tangan. Mayat-mayat iblis kuat yang tersisa semuanya dikumpulkan, dan hanya beberapa cabang busuk yang tersisa di atas es. Ketika Yi Feng bereaksi sepenuhnya, sekelompok orang itu sudah melarikan diri, hanya menyisakan kekacauan. Seluruh prosesnya terlalu cepat, dan terampil. Operasi yang lancar itu benar-benar perampok tua. Dalam sekejap mata, tidak ada satu monster pun yang tersisa. Swoosh! Hembusan angin dingin bertiup, dan sekelilingnya sepi dan kosong. Wajah Yi Feng menjadi suram. Pengalaman dan suasana hatinya telah hancur oleh perilaku sembrono dari kelompok perampok ini. Kerugian sebelumnya jauh lebih tidak menyebalkan daripada sengatan ini. Kali ini, dia akhirnya tidak bisa menahannya. Yi Feng menunjuk ke langit dan mengutuk langsung. Nima, perampok anjing. Jika aku bertemu kalian lagi lain kali, aku pasti akan mematahkan kepala anjingmu. Kutukan itu melewati langit, tetapi tidak ada respons. Tidak ada jejak siapapun di dunia Gletser yang sepi itu. Hanya langit yang tiba-tiba kembali ke penampilan berkabutnya, dan awan bergulung seperti asap dalam sekejap, seolah-olah badai akan datang.